Andai kata suatu saat beberapa waktu atau beberapa tahun tidak naik sepeda, tetapi sudah bisa, nanti naik lagi, bisa lagi. Karena sudah pernah latihan dan sudah pernah bisa. Meditasi seperti itulah. Kita harus melatih sendiri. Sulit Bante, sulit, aku ini tidak bisa meditasi Bante, tidak bisa lah, tidak bisa meditasi. Ada seorang umat Buddha, ibu-ibu dari Batam sana, saya tidak bisa Bante, meditasi tidak bisa. Baca parita saya bisa, Lian Ching, Liam Keng saya bisa, meditasi tidak bisa. Latihanlah ibu, latihan. Ya seperti waktu saya naik sepeda itu, bisa. Malam hari ini saya mengundang Bante Santacito Tera untuk menguraikan dengan kalimat yang sederhana, tentu sederhana. Saya sudah pesan itu karena beliau doktor. Ini mahasiswa yang sudah tua-tua ini harus kalimat yang sederhana. Tapi dokter dengan PhD itu sama-sama. Tentang menjaga kesadaran dalam keseharian. Ibu bapak saudara, ada seorang guru meditasi yang memberikan perumpamaan begini. Sebetulnya semua orang, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, dia mempunyai permata yang berharga sekali dalam dirinya masing-masing. Tetapi tidak semua orang menyadari permata yang berharga itu. Permata itu adalah awareness, kesadaran. Yang dalam bahasa Pali disebut sati. Sering juga diterjemahkan dengan mindfulness. Atau sering juga digunakan bahasa Indonesia perhatian. Nah, permata yang berharga yang dipunyai semua orang, ya termasuk mereka yang mengaku aku nggak punya agama, juga punya permata itu. Tetapi tidak disadari sehingga tidak tahu berharganya. Sama seperti kalau kita melihat bongkahan permata itu. Saya pernah melihat seperti balok begitu. Saya melihat ya hanya batu biasa. Bante, ini jit yang asli dari Myanmar. Ini ratusan miliar. Saya tidak tahu. Kalau tidak diberitahu. Ini kalau sudah dipotong-potong, digosok, ratusan miliar. Padahal saya melihat ya batu ini kanggo ganjel, untuk ganjel truk supaya kalau mundur nggak kelorot begitu ya. Ini jit, dan jit yang asli itu hanya ada dari Myanmar. Yang hijau-hijau banyak di Taiwan, di Tiongkok itu bukan jit. Katanya itu jit-jitan, itu nefrit. Nefrit itu bukan jit, bukan jadeite. Kita punya jit, tetapi tidak semua orang menyadari. Tapi semua punya. Dan tidak digosok, ya, tidak diolah, sehingga tidak tahu manfaatnya. Mengapa
perlunya awareness, kesadaran itu diuraikan dan diketahui oleh banyak orang. Karena kesadaran itu sangat berguna. Mengangkat kesadaran itu tidak perlu doa-doa, mantra-mantra tertentu, ritual-ritual tertentu, tidak perlu. Hanya menghadirkan, menggunakan kesadaran yang memang sudah dipunyai oleh semua orang tanpa kecuali. Beberapa hari yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu, menarik sekali saya membaca di satu koran besar, koran nasional. Ada survei dunia dari lembaga yang kredibel. Di antara bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa Indonesia ini yang paling menghargai agama. Di Indonesia ini agama sangat dihargai, mendapatkan tempat yang sangat terhormat, sama sekali tidak disisihkan, apalagi dipinggirkan. Akan tetapi survei yang lain sangat mencengangkan. Korupsi di negara ini juga paling 90 lebih umat beragama di Indonesia, 90% lebih. Dan tidak sekadar beragama, menghargai, menjunjung, menghormati. Tapi korupsi juga luar biasa. Urutan yang agak atas. Kemudian judi online itu nomor 1. Sampai dalam kurun waktu sekian lama, ratusan triliun dari Indonesia ini. Lalu, apa manfaatnya beragama? Apakah kalau sudah sembahyang, baca parita, datang ke wihara, suasananya tenang, tentram, sudah. Kalau hanya begitu, agama itu menjadi hiburan spiritual. Ya selesai beribadah, selesai berupacara, ya sudah. Kembali ke habitnya, kebiasaannya yang awal. Orang mencari hiburan kan begitu toh. Ya habis dihibur ya habis, kembali ke dunia yang real. Nah, semogalah kesadaran ini yang kita punyai, yang kalau itu diangkat, digunakan, tidak absen, itu bisa berguna. Untuk untuk memperbaiki masyarakat dunia, masyarakat Indonesia ini terlalu jauh. Jangan muluk-muluk dulu. Untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Dengan diri kita yang lebih baik, semogalah lingkungan kecil kita, keluarga kita juga ikut menjadi lebih baik. Kalau Anda berpikir perdamaian dunia, mengubah dunia, memperbaiki masyarakat Indonesia ini terlalu muluk-muluk. Anda bukan pejabat tinggi, Anda bukan anggota dewan. Mohon maaf kalau di sini ada yang anggota DPR. Kita rakyat kecil. Bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih baik dulu sebelum jengkel menuntut orang lain untuk menjadi lebih baik.
Itu yang paling memungkinkan. Kalau awareness, saya hanya garis besar saja, nanti detailnya beliau. Kalau awareness, kalau kesadaran itu muncul, sadar, enggak lali, maka pertimbangan yang waras itu mesti muncul. Itu seperti uang, ini gambarnya lain, ini gambarnya lain. Tidak ada uang yang gambarnya sama, tidak ada. Tapi itu satu keping ya, seperti uang kertas juga. Ini gambarnya begini, ini gambarnya begini. Tapi satu lembar. Nah, kalau kesadaran itu muncul, pertimbangan yang waras itu muncul. Kalau kesadaran itu, awareness itu tidak muncul, pertimbangan yang waras tidak muncul. Apa Bante yang muncul? Keserakahan, ingin memiliki yang lebih banyak dengan berbagai macam cara, kebencian, siapa yang menghalangi harus disingkirkan, dimusuhi, dan keakuan. Jadi kalau tidak ada kesadaran, yang muncul itu kalau tidak kecongkaan, kebencian, keserakahan, milik gendong lali. Kalau keserakahan muncul, lali, semuanya lali, hukum karma, dosa, sembuh lah. Keserakahan itu muncul, itu milik. Kalau kemilikan itu muncul, kemilikan itu gendong lali. Lali hukum karma, lali norma, lali akibat bagi sosial, akibat bagi diri sendiri. Iya, kita pernah mendengar rame ing gawe, sepi ing pamrih. Oh, bagus sekali. Tetapi hati-hati, kalau kita ini berhasil, sukses, dihormati, dipuja-puja oleh banyak orang, sejahtera, berhasil itu bisa berbahaya. Mengapa Bante? Kan kita semua ingin berhasil. Ya, kalau tidak ada kesadaran, keberhasilan itu bisa memancing keserakahan. Berhasil rame ing pamrih. Kemudian rame ing pamrih. Kemudian ya. Nah, itulah perlunya kesadaran. Masih lagi persoalan sehari-hari. Khawatir, besok kalau saya sudah tua yang ngerawat siapa? Anak-anak sudah mandiri semua. Saya sudah tua yang ngerawat siapa? Anak-anak sudah mandiri semua. Nanti kalau saya tiba-tiba stroke bagaimana? Macam-macam. Demikian juga kalau sakit tidak sembuh-sembuh, jangan-jangan ini ada yang ngirim santet gitu ya. Apakah itu bukan pikiran kita? Khawatir, was-was, merasa takut-takut, apakah itu bukan pikiran kita sendiri? Nah, kalau kita mempunyai sati awareness, kita bisa melihat, pikiran kita lagi nakal ini. Begitu diketahui itu, maka dia akan lerem ya. Semuanya mengerti lerem, apalagi di sini di Solo. Lerem mulai turun-turun. Tidak usah diperangi. Nggak usah membaca doa-doa, ayat-ayat, hanya diketahui saja. Pikiran baru begini ini. Nanti dia akan lerem. Kalau nanti muncul lagi bagaimana Bante? Ya diketahui saja. Diketahui atau diperhatikan atau disadari.
be aware. Nanti dia katakan. Nah itu manfaat dari kesadaran yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menutup pengantar ini dengan begini. Sering orang mengatakan, Bante, tapi meditasi itu rak sulit toh. Katanya meditasi itu yang cara kesadaran ini bisa hadir ya, tidak absen. Ya kalau absen ya keserakahan muncul, nanti kebencian muncul. Ya tidak serakah, tidak benci itu kan takut kanan kiri. Mengkonek konangan kepriye. Nanti kalau ketahuan bagaimana. Sora popo. Ketahuan itu nek apes. Nek ora apes, ora ndak ketahuan toh. Ya, gitu. Jadi tidaknya itu ya karena lingkungan, bukan karena kesadaran. Tetapi kalau kesadaran itu muncul, maka pertimbangan yang waras itu otomatis muncul. Dalam bahasa Pali disebut sampajanya, itu seperti uang yang selembar uang tapi dengan warna yang berbeda. Kalau kesadaran absen ya itu melek gendong lali. Kalau kesadaran muncul ya yang mengingatkan itu ya pikiran kita sendiri. Yang memberikan pertimbangan waras itu ya pikiran kita sendiri. Bukan bisikan dari alam sono gitu ya. Kalau kesadaran itu muncul, kalau kesadaran itu absen, yang muncul yaitu keserakahan, kebencian, kemarahan. Tidak peduli apapun bisa dilakukan ya. Cobalah meditasi sebisa-bisanya. Uang meditasi itu tidak perlu ongkos. Kebaikan, kebajikan, perbuatan baik yang paling rendah menurut ajaran agama Buddha itu berdana. Memberi, menyokong, beramal, apa uang, apa makanan, pakaian. Itu perlu sesuatu. Kalau Anda tidak punya materi, tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, mau memberi nasihat, tidak punya ilmu, apa yang bisa diberikan? Anda perlu sesuatu untuk bisa memberikan kepada orang lain. Kebaikan yang lebih tinggi dari memberi, dari berderma, beramal itu adalah menjaga diri ini jangan berperilaku buruk. Tidak mudah emosi. Karena keburukan itu membuat penderitaan kita dan mengorbankan orang lain. Perbuatan yang buruk itu membunuh, menyakiti, mencuri, berzina, korupsi, dan lain-lain. Dulu waktu sering ketemu Waisak di Jakarta sana dengan Pak Kwek Kiangi, beliau sering mengatakan, Bante, jangan menggunakan kata korupsi. Loh, kenapa Pak? Itu kalimat itu elit. Lalu bahasa apa Pak Kwek? Nyolong. Kalau orang dikatakan ojo nyolong, itu malu dia. Kalau korupsi itu wah itu ningkrat. Ojo nyolong gitu. Cobalah menghadirkan, melatih supaya kesadaran kita ini kita gunakan. Permata ini loh, permata ini berharga loh, berharga sekali. Orang mau ganggu ganjelmu ban motor, ini berharga, ini kita punya jit yang berharga. Nah, salah satu caranya ya dengan meditasi. Berdana itu memberi, menyumbang itu kebaikan yang paling rendah. Anda harus punya sesuatu untuk diberikan. Nah, kalau tidak punya sesuatu mau memberikan apa? Yang lebih tinggi dari memberi itu punya perilaku yang baik. Menurut ajaran agama Buddha yang paling tinggi itu melatih meditasi. Karena melatih meditasi itu menghadirkan, mengaktifkan kesadaran.
Perlu uang Bante? Enggak. Mau bayar sama siapa? Perlu dupa? Perlu bunga? Tidak. Perlu arca Buddha? Tidak. Kalau Anda punya ya silakan. Tapi untuk mengaktifkan kesadaran itu tidak tergantung pada arca Buddha. Tidak tergantung pada parita-parita yang dibaca. Meskipun parita itu baik. Apalagi mengerti artinya ya. Kita harus melatih sendiri. Dan semua orang bisa Bante, bisa. Dan kalau Anda bisa melatih itu manfaatnya itu besar sekali. Waktu saya diundang berbicara di kelompok meditasi Zen di Kaliurang, di salah satu retreatnya, saya teringat perumpamaan yang diberikan oleh salah seorang guru meditasi, sudah meninggal mungkin. Bisa meditasi itu seperti ajar naik sepeda. Ya, saya melihat diri saya sendiri. Saya termasuk yang tidak berani naik sepeda sampai SMP kelas 2. Takut. Kemana-mana diboncengkan, bonceng sepeda juga. Dulu motor itu juga barang mewah. Mobil itu ya kalau tahun baru Imlek diajak menengok keluarga ya yang jauh baru naik mobil. Di kota kecil ya bonceng sepeda atau naik becak. Saya dilahirkan di kota kecil. Kemudian teman-teman itu dan juga karyawan dari ayah saya kerja kayu, punya karyawan banyak. Mbok belajar naik sepeda. Takut saya. Itu rodanya hanya 2, tidak 3. Bagaimana tidak ngguling? Sulit itu, sulit sekali. Rodanya 2 ya mesti ngguling, mesti rubuh. Kalau roda 3 ya. Ya enggak ada roda 3 itu ya sepedanya anak-anak itu loh, anak-anak TK itu. Saya didorong, akhirnya saya mau latihan naik sepeda. Di tanah lapang, lalu ada karyawan yang pegang di belakang. Bisa. Pelan-pelan karyawan itu melepas gini, saya tidak tahu. Lalu saya tengok, loh karyawannya kok jauh di sana, rubuh. Ya babak juga, perih, tidak mau lagi, ayolah, ayo. Didorong, latihan lagi, dia lepas. Saya bisa sampai jauh, dia lepas. Akhirnya bisa. Wah, waktu bisa itu, aduh ibu bapak dan saudara, kepenak sekali. Kemana-mana tidak jalan. Dulu saya jalan kaki ke sekolah, jalan kaki, diboncengkan naik becak. Sekarang bisa naik sepeda sendiri sambil bawa rantang. Tahu ya rantang ya? Satu tangan di sini, satu bawa rantang. Bisa. Saya ikut mengajar dhamma masuk ke desa-desa, ke Gresik dan lain-lain. Sampai jauh malam naik sepeda ini. Pulang malam. Kalau hujan ya selain jas hujan pakai payung. Bisa. Aduh, penak banget ini bisa naik sepeda. Siapa yang membuat saya bisa naik sepeda? Cari keseimbangan, tidak ngguling. Saya sendiri. Orang lain tidak bisa nyulap saya bisa naik sepeda, lalu bisa. Tidak bisa. Harus latihan dulu. Ya, waktu latihan itu rubuh beberapa kali. Sampai hampir tidak mau latihan lagi. Lalu didorong. Akhirnya bisa. Andai kata suatu saat beberapa waktu atau beberapa tahun tidak naik sepeda, tetapi sudah bisa, nanti naik lagi, bisa lagi. Karena sudah pernah latihan dan sudah pernah bisa. Meditasi seperti itulah. Kita harus melatih sendiri. Sulit Bante, sulit, aku ini tidak bisa meditasi Bante, tidak bisa meditasi.
Ada seorang umat Buddha, ibu-ibu dari Batam sana, saya ndak bisa Bante, meditasi ndak bisa. Baca parita saya bisa, Lian Qing, Liam Keng saya bisa, meditasi tidak bisa. Latihanlah ibu, latihan. Ya seperti waktu saya naik sepeda itu, bisa. Nah, kita latihan. Selesai saya berbicara di Kaliurang itu, ada yang bertanya, Bante jelaskan meditasi kok gampang banget, kayak orang naik sepeda. Padahal ya meditasi itu sulit loh Bante. Saya pernah melihat buku yang menguraikan meditasi itu tebelnya sekian loh. Ini baru 1 volume, katanya ada 3 volume. Tebel banget itu tentang meditasi itu. Lah Bante menguraikan meditasi kok gampang banget, kayak orang naik sepeda. Itu bagaimana Bante? Yang benar yang mana? Saya bilang, iya saya cari yang gampang-gampang. Buat apa cari yang sulit-sulit? Wong meditasi itu ya gampang. Semua orang punya awareness. Semua orang bisa nggatekke, bisa memperhatikan, bisa menyadari. Ya itu digunakan, kemudian diasah, dilatih. Kalau kesadaran ini sudah terbiasa kita hadirkan, nanti muncul pikiran serakah, pikiran ingin menyakiti, pikiran ingin sombong-sombong, pikiran yang lain-lain akan ketahuan. Yang mengetahui ya kesadaran itu. Nah kalau kesadaran tidak digunakan, kesadaran itu lemah, ya pikiran serakah, benci, iri hati, dendam itu ngobrol seenaknya sendiri. Kan pikiran orang lain tidak tahu toh. Kalau kita mau berbicara, mau berbuat ya lihat kanan kiri. Aduh kalau ketahuan bagaimana ini? Kalau pikiran siapa tahu? Istri sendiri, anak sendiri, suami sendiri enggak tahu pikirannya mau buruk kayak apa, tidak tahu. Yang bisa mengetahui hanya kesadarannya sendiri. Nah kalau ada kesadaran, pikiran itu bisa diredam. Yang buruk-buruk itu sebelum keluar. Kalau sudah keluar menjadi ucapan, menjadi perbuatan, wah itu merugikan orang lain. Dan membuat masalah untuk kita yang tidak ada habis-habisnya. Masalah itulah penderitaan yang kita buat sendiri. Karena pikiran kita lolos. Tidak ada yang menjagai. Sang penjaga itulah kesadaran. Mari kita menjaga kesadaran dalam keseharian.